Saya Dinoval Zakaria, nomor absen 1 dari kelas 10 AKL 1. Saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, tokoh dan peranannya, tujuan kedatangannya, serta dampak yang dihasilkan dari kedatangan bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan. Pada tahun 1511, bangsa Portugis memasuki wilayah perairan Indonesia. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta portolan untuk mengarungi lautan. Armada Portugis datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata ringan seperti senapan, dan senjata berat seperti meriam. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di daerah Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Disebutkan dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis, tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Tom Peirce mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang memperdagangkan komoditas dengan halus dan mahal. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armadanya ke Maluku. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, Portugis dan Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama. Melalui kesepakatan tersebut, bangsa Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di daerah yang disebut Kepala dengan syarat memberikan perlindungan kepada kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada kenyataannya, benteng tersebut tidak pernah dibangun. Pada tahun 1526, armada Portugis yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Sá dihantam topan. Beberapa dari mereka yang sempat selamat kemudian mendarat di daerah Sunda Kepala, namun dibunuh oleh pasukan Cirebon. Berikut ini adalah beberapa tokoh Portugis yang berhasil mendarat di Indonesia. Yang pertama ada Alfonso de Albuquerque, dianggap sebagai orang yang berjasa membangun kekuasaan Portugis di Asia. Karena merupakan pendiri kota Goa, basis kekuasaan Portugis di India, dan penakluk kota Malaka di Asia Tenggara dan Pulau Homrus di Iran. Yang selanjutnya ada Antonio de Abreu, memimpin ekspedisi Eropa pertama menuju Timor dan Kepulauan Banda pada tahun 1512 di Nusantara selama perjalanan penjelajahan ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Kedatangan Portugis pada saat itu tentunya memiliki tujuan. Tujuan mereka saat itu tentunya untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Berikut ini adalah dampak positif dari kedatangan bangsa Portugis. Banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara terutama di daerah Malaka. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya dibangunnya sarana jalan darat atau jalan raya sehingga antara kota yang satu dengan yang lainnya terasa dekat. Didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa Indonesia. Selain dampak positif, Portugis juga membawa dampak negatif bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal. Bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia.
terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia yang akhirnya banyak menelan korban para warga Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, terima kasih.